Tuhan, bukakanlah mata dan telinga kami, hati kami, pikiran kami, untuk kami mengerti firman-Mu. Bila Tuhan, Engkau yang pimpin kebaktian ini, Engkau yang membimbing kami, menuntun kami, mengarahkan hati dan pikiran kami, sehingga tertuju kepadamu. Di dalam Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kami mohon penyertaan dan penuntunan-Mu dalam kami mengerti firman-Mu. Amin. Saya akan share screen ya. Ya, kemarin saya diberi ini tentang menghadapi perilaku remaja masa kini ya. Diambil dari kalau kita lihat nih, diambil dari Amsal 22 ayat 6. Mungkin bisa dibuka ibu-ibu, Amsal 22 ayat 6. Cuma supaya kita lebih mengerti, kita akan membaca secara keseluruhan ya dari Amsal 22. Saya akan bacakan buat ibu-ibu semuanya. Sudah dapat, sudah dibuka ya. Saya akan bacakan Amsal 22. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semuanya ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus. Lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkat ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Yang didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, orang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Yang ke-8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. 9, orang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar. Aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Itu dari Amsal 22 ya. Kalau yang akan kita bahas di sini kan Amsal 22 ayat 6, yaitu didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita lihat ya, mendidik itu kalau dari kamus itu kamus besar bahasa Indonesia, kamus ya, KKB, maka mendidik itu artinya
memelihara dan memberi latihan, ya, memelihara dan memberi latihan, ajaran, lalu pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Berarti kalau kita mendidik anak, artinya kita sedang memelihara anak kita itu dan memberi dia latihan agar latihan itu berupa apa? Ajaran, tuntunan, pimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Jadi akhlak itu kita bicara moral ya. Kalau di situ akhlak berarti tingkah laku yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan baik. Dengan kata lain, kalau kita mendidik anak-anak kita, berarti kita sedang mendidik anak kita untuk memiliki perbuatan baik, memiliki kecerdasan pikiran untuk melakukan perbuatan baik. Jadi di dalam kita mendidik itu, jadi kata kuncinya ada memelihara, memberi latihan, lalu kita mengenai apa yang kita beri latihan itu, mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Nah, untuk bagaimana menurut Amsal ini ya, di sini Amsal ini dikatakan kalau kita lihat Amsal 22, kita mengajarkan anak-anak itu bagaimana menjaga nama baik itu. Kalau kita lihat pertama itu ya, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, jangan sampai ketika kita mengajarkan anak kita malah mengajarkan untuk ini loh lebih memilih kekayaan daripada nama baik. Nah, itu menjadi terbalik ya. Nah, di Amsal 22 ini sudah dikatakan bagaimana kita mengajari anak-anak. Jadi kita lebih menjaga namanya nama baik. Nah, kemudian mengajarkan kerendahan hati tadi ya di Amsal 22 itu. Bagaimana anak-anak itu memiliki kerendahan hati, tidak serong hati, mendidik orang muda tidak menyimpang. Sekarang orang muda itu banyak yang menyimpang, Bapak, Ibu-ibu ya. Karena ada Bapak juga ya, Pak Pendeta Klip ya. Jadi kenapa banyak orang menyimpang? Salah satu yang menyimpang bagaimana? Ketika mereka hidup bebas, nah itu kan menyimpang. Ketika mereka memilih hidup mungkin sesama jenis, nah itu juga satu hal yang menyimpang. Banyak hal kenapa bisa terjadi itu, mungkin kita sebagai orang tua ya, juga tidak mendidik orang muda ini untuk agar tidak menyimpang, tetapi ada banyak faktor-faktor lain ya. Yang kelima dikatakan juga tidak berutang. Nah, itu. Kemudian baik hati agar diberkati. Bagaimana supaya diberkati? Ya, kita harus baik hati. Ini di Amsal ini sudah dikatakan, sudah dinyatakan bagaimana kita harusnya mendidik anak-anak kita. Juga jangan menjadi pencemooh. Kenapa? Akan mengakibatkan pertengkaran dan pembantahan. Kalau bertengkar terus, tidak ada damai sejahtera, bagaimana anak-anak itu bisa menghadapi masa depan ya, misalnya di rumah tuh berantem terus, nah atau bagaimana, nah itu jangan sampai ada hal-hal seperti itu. Kemudian dikatakan mencintai kesucian dan tidak menindas orang lemah. Ini ya saya rangkum yang dari Amsal 22 tadi. Nah, kenapa kita harus mencintai kesucian? Ya pasti ada alasannya kan. Nah, Tuhan juga bagaimana mengajarkan kita untuk itu dan tidak menindas orang-orang yang lemah. Nah, ini kita ajarin nggak sama anak-anak kita? Harusnya ini sudah menjadi sehari-hari ya, kita ingatkan berulang-ulang sama anak-anak kita bahwa ini loh bahwa harus menjaga kesucian, harus tidak boleh menindas orang lemah, hal-hal seperti ini menurut Amsal 22 ini harusnya sudah kita ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka memiliki tadi ya akhlak itu ya, moral itu ya. Memiliki akhlak dan dalam mereka mampu untuk melakukan perbuatan baik. Jadi bukan hanya pikiran yang cerdas ya. Mendidik itu bukan hanya untuk menjadi cerdas tapi memiliki akhlak yang baik untuk mereka lakukan menjadi perbuatan yang baik. Nah, karena kecenderungan anak-anak remaja sekarang itu kan apa ya, suka
membenci, melawan orang tua. Orang tua bilang A, dia udah sampai A sampai Z. Kita baru ngomong Lauranya langsung, wah, kita baru ngomong sedikit, sudah anak-anak panjang ngomongnya. Kesannya seperti membenci orang tua. Nah, bagaimana ketika anak ini identik masa-masa remaja kan mereka ingin menemukan jati dirinya ya, merasa dirinya sudah dewasa ya. Dan ketika kita menasehati cenderung mereka itu melawan ya. Bagaimana ketika hal ini terjadi? Nah, ketika hal ini terjadi, kita sebagai orang tua itu memberi ruang ya buat anak kita itu. Istilahnya kalau seakan-akan nggak peduli, padahal peduli gitu loh. Jadi dia mau seperti apa? Nah itu kita berikan dia ruang, jangan terlalu dikekang. Nah seperti itu. Dia maunya seperti apa? Sehingga anak itu pun tidak merasa hidupnya itu apa ya terkekang seperti itu. Lalu anak-anak sekarang kecanduan gadget ya, nggak usah anak-anak, kadang ibu-ibu juga kecanduan gadget ya. Jadi kecanduan gadget ini berbahaya, apalagi ada namanya game juga ya, kecanduan game. Orang tua manggil nggak peduli. Nah, ini kan kenakalan-kenakalan remaja ya. Orang tua manggil anak-anak ntar gitu ya, ntar seperti itu. Padahal perlu adanya komunikasi yang baik dengan anak dengan memberi waktu. Pada jam-jam tertentu lah anak-anak itu boleh bermain gadget atau mungkin mengurangi pulsanya istilahnya kalau yang pakai HP ya. Nah, pulsanya dikurangi sehingga mereka itu punya batasan. Kalau tidak punya batasan nanti bisa 10 jam hanya main gadget. Nah, itu. Dan ketiga ada lagi namanya bergaul dengan orang yang tidak disukai orang tua. Nah, ini gimana bergaul dengan orang yang tidak disukai orang tua? Itu ketika anak-anak kita itu mulai ini ya, merasa seperti dia punya komunitasnya sendiri, tapi komunitas yang lebih ke arah negatif. Nah, itu. Nah, ini ketika anak-anak ini mulai cenderung ke teman-temannya, tapi yang membawa dia ke arah yang negatif ini, kita harus waspada. Kita harus memberikan pengertian. Kita harus memberikan kenapa dia tidak boleh terlalu dekat atau terlalu ini dengan komunitas itu. Karena kan kita sebagai orang tua juga harus memelihara, tadi dikatakan memelihara, dan mendidik itu kan memelihara termasuk ya. Jadi lingkungan dia pun harus kita jagai salah satunya. Jangan sampai dia ikut komunitas-komunitas yang jahat ya, yang negatif seperti narkoba atau apa. Nah, ini kan harus kita cegah. Nah, kemudian anak-anak mulai suka kalau udah remaja yang mungkin kalau udah 15 tahun ke atas kali ya, suka pulang larut malam. Nah, ketika anak-anak pulang larut malam, bagaimana kita mencoba supaya mereka mengerti ya? Jangan sampai mereka merasa, oh mama nih membatasi, pulang jam 7 harus di rumah misalnya. Oh, tapi dia punya teman mau pulangnya jam 10. Nah, seperti itu. Orang tua dan anak itu harus punya komunikasi yang baik di situ. Mungkin nggak bisa juga ya dengan tuntutan tugas yang begitu banyak, mungkin ada PR-PR yang harus diskusi dan hal lain-lain, apalagi kalau sudah cuma kita memberikan batasan. Nah, kemudian kita harus memberikan namanya pengertian yang jelas. Kenapa ada aturan-aturan jam malam? Nah, ini perlu agar semua anak itu mengikuti tata tertib yang berlaku di rumah. Nah, di rumah juga kita punya aturan sama seperti kayak di sekolah ataupun di
lingkungan kerja dan lain-lain ya. Ini yang harus kita juga ajarkan ke anak-anak bagaimana mengikuti aturan di rumah yang kita buat, yang orang tua buat dengan cara berkomunikasi dengan baik dengan anak-anaknya. Nah, mendidik anak supaya anak-anak itu tidak bandel tuh gimana ya? Nah, itu kan kita harus mendidik anak takut akan Tuhan. Caranya bagaimana? Ujuk-ujuk anak-anak bisa langsung takut akan Tuhan? Nggak mungkin ya. Kita harus beri luangkan waktu pada anak kita. Kalau kita tidak meluangkan waktu, dengar dia bercerita, keluhannya dan kegembiraannya, kita nggak kenal anak kita. Kita sebagai orang Kristen, kita diminta supaya punya relasi dengan Tuhan. Ketika kita memiliki relasi Tuhan, artinya kita kan memberi waktu juga ya. Kalau kita mau punya relasi yang baik dengan anak, kita juga harus luangkan waktu buat anak kita. Bukan waktu-waktu sisa ya. Seringkali kita memberikan kepada anak kita waktu-waktu yang sisa-sisa. Setelah capek, setelah apa, dengarnya setengah dengar, setengah enggak. Sehingga anak itu merasa tidak diperhatikan. Dirinya itu seperti tidak eksis katanya, tidak hadir di rumah itu. Kenapa? Karena orang tua tidak memperhatikan keluhannya, ceritanya, bahkan kegembiraannya. Anak-anak kalau baru jatuh cinta juga gembira. Tapi kalau punya banyak PR, ujian, menumpuk atau banyak yang dia sekolah tidak bisa kerjakan, itu kan kita harus dengarkan juga. Lalu bagaimana solusinya? Jangan sampai anak itu dibiarkan saja. Aku nggak bisa ngerjain ini, biarin aja, nah gitu. Lama-lama dia merasa, oh aku tuh kok nggak diperhatikan. Nah itu hal-hal seperti itu memicu apa ya, pertengkaran di keluarga. Jadi katakan di situ kita jangan juga menyakiti hatinya. Karena di sini katakan kalau Kolose 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini berlaku juga buat ibu-ibu ya, supaya jangan tawar hatinya. Kalau anak-anak bercerita, dengarlah supaya dia tidak merasa bahwa dirinya sepertinya seakan-akan tidak ada gitu loh, walaupun mereka masih kecil-kecil ya. Nah itu. Kemudian bagaimana caranya? Lalu yang kedua, bangun harga diri anak dengan ucapan membangun. Ingatkan bahwa dirinya berharga dan spesial di mata Tuhan dan kita sebagai orang tua selalu mengasihinya. Saya kalau bangun pagi itu kan anak saya misal biasanya ada duluan bangun daripada saya. Ini saya akui nih, sangat disiplin dia ya. Tetapi saya ketika bangun selalu berkata, I love you Michelle, I love you Patrice. Nah itu hal-hal seperti itu ya. Nah ketika kalau dulu masih TK itu ya, masih TK dia turun dari mobil. Nah, itu juga saya selalu katakan, I love you Michelle, Patrice, I love you too Mom. Nah, seperti itu. Jadi mereka tahu bahwa kita orang tua itu mengasihinya. Kita tuh ada gitu loh. Walaupun di tengah kesibukan yang padat mungkin, tapi kita punya satu momen di mana kita mengungkapkan kasih sayang kita pada anak-anak kita setiap hari ya. Jangan hanya kalau ulang tahun gitu, bukan. Setiap hari, biasakan setiap hari agar anak-anak itu merasa dirinya dicintai. Jadi dan kemudian ketika anak-anak melakukan kesalahan, jangan kita terlalu fokus pada kesalahannya. Bapak Ibu, kalau kesalahan kita orang tua juga suka melakukan kesalahan ya. Itu saya akui itu juga. Jadi jangan kita mengharapkan anak kita itu sempurna, tapi sementara kita sendiri tidak begitu. Nah itu. Nah, ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita mengajarkan bagaimana itu mengampuni ya. Nah itu. Bagaimana supaya memperbaiki kesalahannya. Tapi jangan dikejar sampai orang itu anak-anak itu menjadi melawan, lalu frustrasi ya. Seakan-akan kesalahan itu sudah membuat dunia itu berguncang. Jangan seperti itu. Nah, kita harus lebih fokus kepada hal-hal yang baik pada diri anak-anak kita. Banyak hal yang baik. Kalau kita temukan, anak-anak kita tuh punya talenta yang luar biasa. Banyak hal yang baik dalam diri mereka. Jangan karena kesalahan kecil, lalu kita melupakan hal-hal yang baik, sukacita kita bersama anak-anak kita.
Ini sangat penting ya buat kita ya, supaya kita punya relasi yang indah bersama anak-anak. Kemudian ajarkan anak-anak saat teduh bersama, gitu ya. Nah itu berdoa, mendengar firman Tuhan. Kadang kita saat teduh bareng nggak sama anak-anak kita pada saat bangun pagi. Ini dulu kita sebagai ibu-ibu ya sama bapaknya, kita saat teduh bareng nggak? Kita berdoa bareng nggak? Kita baca firman bareng nggak sama anak-anak kita? Kita mengharapkan hal yang baik pada anak-anak kita. Kita mengharapkan dia menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, kita mengajarkan nggak, memperkenalkan Tuhan nggak kepada anak-anak kita? Ini yang perlu kita ingat. Bahwa dikatakan di Ulangan 6 ayat 7 itu, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Jadi bukan hanya sekali aja. Kepada anak-anakmu membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi kita itu menjadi teladan. Kalau bilang ya, anak-anak itu ya harus dekat sama kita. Jadi suatu teman terbaik dalam arti termasuk di dalam kita mengenal Tuhan, kita harus melibatkan anak-anak tuh, gitu. Supaya bukan hanya kita saja yang punya relasi orang tua atau ibu yang punya relasi bagus dengan Tuhan, tapi anak-anaknya juga mengenal. Dan kemudian yang keempat, tempatkan anak-anak pada lingkungan yang membangun. Nah ini, pengaruh lingkungan itu sangat besar ya, ibu-ibu ya. Jadi kita jangan menempatkan anak-anak kita pada lingkungan yang tidak membangun dia untuk dekat dengan Tuhan juga. Nah itu, jadi kita harus membuat anak-anak kita itu pada lingkungan yang membangun. Salah satunya apa? Gereja. Gereja itu kan komunitas, di mana anak-anak mungkin SMPR atau itu kan komunitasnya anak-anak ya, atau lingkungan PA, atau kalau mahasiswa di PMK, nah seperti itu, di mana dia punya lingkungan untuk membangun dia. Nah, jadi ketika dia pun punya mungkin hal-hal yang ia ingin tanyakan atau apa, dia punya teman untuk berbagi cerita pada lingkungan yang baik. Nah, ini kan berbahaya kalau dia memilih lingkungan yang tidak baik, yang sebaliknya ya. Ini akan membawa dia jauh lebih dalam kepada hal-hal yang jahat. Maka dikatakan di Pengkhotbah 4 ayat 9 itu berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi berdoa di dalam komunitas yang takut akan Tuhan, 2 orang berdoa, 3 orang berdoa, sama kayak kita ibu-ibu ya. Kita punya komunitas untuk berdoa nih kaum ibu. Anak-anak juga tuh mereka ya seharusnya punya ya komunitas untuk mereka saling menguatkan. Komunitas yang takut akan Tuhan. Jadi lingkungan mereka seperti anak-anak SMPR. Kalau anak saya walaupun zaman online begini ya, mereka punya, saya selalu dengar itu ya, mereka by phone ya, punya teman untuk mereka berbagi cerita ya. Jadi ini perlu buat anak-anak kita supaya apa? Supaya mereka bertumbuh saling menguatkan, tidak hanya bareng bersama orang tua, tetapi juga bersama teman-temannya. Ini jangan sampai temannya malah mengarahkan ke hal-hal yang kurang baik. Nah, ini fungsi kita orang tua untuk tadi ya memelihara, mendidik itu kan memelihara anak-anak kita. Memelihara anak-anak kita bagaimana supaya dia punya pemikiran dan juga akhlak, tingkah laku, perbuatan yang baik. Nah, kemudian yang terakhir yang mungkin kita bagaimana kita menciptakan membuat suasana rumah itu menjadi begitu menyenangkan buat anak-anak. Kalau dibilang rumahku adalah istanaku. Nah, itu katanya pepatah ya. Sudahkah kita membuat rumah kita itu menjadi istana kecil bagi anak-anak kita di mana dia memang merindukannya. Nah, itu. Jadi ketika
karena kita itu bagaimana caranya supaya anak-anak itu merasa nyaman? Ya, pasti tentu saja ada komunikasi antara orang tua dan anak ya. Jadi komunikasi antara orang tua dan anak ini perlu supaya terjalin keharmonisan di rumah, damai sejahtera. Anak-anak itu kita bantu untuk menikmati hari-harinya dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Kalau orang tua sama anak punya relasi yang baik, punya hubungan yang baik, tentu dia merasa bersyukur ya, oh saya punya mama baik sekali. Nah, dan hari-harinya kita berharap kita berharap anak-anak kita itu juga dalam melewati hari-harinya dia percaya bahwa orang tuanya itu selalu memelihara, selalu menjaga mereka dan juga penuh dengan sukacita di rumahnya, tidak sebaliknya. Ini bicara tentang keteladanan kita juga sebagai orang tua. Ketika kita menuntut anak kita misalnya menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, nah bagaimana kita orang tuanya? Nah, ini dulu sebelum kita menuntut anak-anak kita. Apakah kita sudah menggambarkan gambaran-gambaran Allah itu dalam kepada anak-anak kita, anak-anak Allah ya. Jadi memang seharusnya rumah itu kalau memang kita mendidik anak-anak kita seturut dengan firman Tuhan, harusnya rumah itu menjadi rumah yang penuh dengan sukacita, ucapan syukur dan damai sejahtera. Nah, ini yang diharapkan anak-anak kan. Ini yang diharapkan anak-anak. Kenapa terjadi terjadi broken home? Nah, itu pemicu perilaku yang masa kini orang tua. Why? Kan itu pertanyaannya. Kenapa? Nah, apakah ketika melihat orang tuanya dia melihat seperti melihat monster? Nah, itu. Nanti bahaya juga ya. Jangan sampai dia lihat orang tuanya kayak lihat monster, kayak lihat singa gitu loh. Nah, kalau dia lihat orang tuanya itu kan penuh kasih, lemah lembut, sahabat terbaik yang mau mendengarkan keluh kesahnya, itu nggak akan mungkin seperti itu ya. Tapi kalau dia lihat orang tua yang gambaran orang tuanya pemarah, suka menuntut, kemudian ya seperti itu hal-hal yang menakutkan, ya sudah pasti ada ini ya keinginan anak itu untuk melawan. Karena anak-anak juga ada memproteksi dirinya ya. Nah itu. Jadi bagaimana supaya yang paling penting itu bagaimana kita orang tua di zaman masa teknologi yang canggih ini, yang kita jum-juman bisa sampai sekian jam ya, mungkin dari pagi, mungkin ada yang jum-juman sampai sore. Di rumah kita di rumah, anak-anak di rumah, tapi kita tidak punya relasi dengan anak-anak itu. Kita sibuk dengan kegiatan aktivitas kita sendiri, bahkan tidak lupa tuh untuk bertegur sapa. Anak-anak sibuk dengan sekolahnya, lalu dia sibuk dengan gadgetnya, lalu dia sibuk dengan tugas-tugasnya. Satu rumah tapi tidak punya komunikasi yang baik. Ini jauh lebih berbahaya ya ibu-ibu ya. Daripada kalau kita lihat ya, daripada kenakalan-kenakalan lain. Di dalam arti gini, kita satu rumah tapi kita tidak saling mengenal. Masa pandemi ini adalah masa di mana kita diberi waktu oleh Tuhan untuk mengenal lebih dekat keluarga kita. Ya enggak Bapak, Ibu-ibu? Kita diberi waktu untuk mengenal. Kenapa? Karena ya, kita bisa melihat ya, kalau saya pribadi, saya bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh anak-anak saya. Dari jam sekian sampai jam sekian, after school ngapain, main game jam berapa, atau mengerjakan tugas jam kita, dan dia ngobrol dengan siapa itu kelihatan dengan gadget itu ya,
kedengeran gitu loh. Kalau dulu kalau main sekolah kan kita nggak tahu tuh dia temenan sama siapa kan kita nggak tahu. Di sini kita malah lebih tahu ketika masa pandemi ini. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh di keluarga kan, oleh kita ataupun oleh pasangan kita. Jadi sebenarnya masa ini harusnya pada masa pandemi ini kita semakin mengenal keluarga kita, anak-anak kita. Dia bergaul dengan siapa, berteman dengan siapa, kecuali kita tidak mengikuti apa yang tidak mengikuti protokol kesehatan ya, berarti kita pergi-pergi aja gitu, pergi ya susah. Nah itu harusnya kan memang pada masa PPKM kita di rumah. Nah ini kita bisa melihat anak-anak kita, keluarga kita dengan lebih dekat dan kita punya kesempatan untuk mendidik mereka seturut dengan firman Tuhan. Ya, selamat menerapkan dalam keluarga. Semoga dengan kita punya mengerti ya apa itu tantangan anak-anak dalam arti masa depan anak-anak zaman sekarang dengan teknologi yang mereka gunakan, tugas-tugas mereka, dan bagaimana kita sebagai ibu membuat kita itu lebih dekat dengan anak, mengajari anak kita, memberi waktu ya, menyatakan kasih itu. Walaupun hanya bilang I love you aja sama anak itu udah seneng banget tuh. Nah, itu sudah sangat berharga buat mereka. Mungkin kelihatannya simple buat kita orang tua ya, tapi hal-hal kecil itu perhatian itu sangat penting buat anak-anak, menunjukkan bahwa dia itu diperhatikan. Itu yang penting. Kita itu eksis untuk dia. Saya rasa mungkin begitu dari saya. Mungkin ada yang mau menambahin, silakan Bapak Ibu. Saya stop screen ya. Silakan kalau ada yang mau menambahkan. Halo. Ayo silakan. Atau ada yang mau bertanya juga bisa ya Bu Vera. Silakan. Tapi kalau boleh saya sharing sedikit nih Bu Vera, emang Iya. saya juga punya remaja satu ya. Eh, ya itu benar sekali yang disampaikan Bu Vera ya. Zaman sekarang tuh kita saingannya sama handphone ya. Dan komunitas mereka, apalagi anak saya ini komunitasnya pecinta Korea, jadi saya nggak tahu bagaimana bisa membatasi. Walaupun kita udah punya aturan gitu ya, tapi kan kita nggak tahu bagaimana mereka berkomunikasi dengan mereka. Itu sih yang menjadi kekhawatiran saya. Tapi terima kasih malam ini tadi yang Bu Vera sampaikan itu mengingatkan saya sih untuk bisa kita praktekkan ya. Walaupun tapi anak saya juga sekarang dengan daring gini sedikit merasa depresi loh, nggak tahu ya kalau yang lainnya bagaimana ya. Kayak mereka merasa aduh nggak bergairah gitu loh, kehilangan semangat. Apakah itu cuma anak saya saja atau yang Bu Vera dan lainnya merasakan juga? Silakan Ya, boleh di-share. Terima kasih. ya. Jenuh pasti ada ya. Jangankan anak, orang tua juga kita merasa ada kebosanan. Tapi bagaimana kita belajar untuk tadi saya katakan rumah itu membuat istana-istana kecil di kehidupan kita itu, rumah kita itu menjadi istana-istana kecil. Tidak tidak gampang memang. Kalau saya sampai anak saya itu Mami saya mau kamar saya direnov seperti ini, hanya di cat ya, nggak usah mahal-mahal, di cat seperti ini. Itu juga membantu mereka untuk merasa lebih nyaman dalam hal belajar ya. Dan ketika kita daring ini, semuanya online. Kebayang kalau di rumah saya itu ada 5 orang. Kalau 5 orang online itu waduh. Nah, mereka juga bagaimana supaya mereka itu anak-anak kita itu merasa nyaman ketika mereka belajar.
Nah, itu harus kita pikirkan juga ya. Bukan hanya kita yang nyaman bekerja ya, tapi bagaimana anak kita nyaman belajar, ruangan yang nyaman buat mereka. Jadi apa yang mereka kita tuh tidak ini ya. Kalau saya sih, anak saya suka main game misalnya. Saya tidak membatasi, oh nggak boleh main game. Nah, nggak juga. Kenapa? Karena ya di dalam satu hari tanpa dia berkomunikasi sama orang, sama temennya misalnya, itu juga tidak baik. Dia harus juga punya namanya sosialisasi. Nah, kadang mereka main game itu sambil ngomong ya, bareng temennya ada berapa itu ya, itu kedengeran suaranya. Karena memang mereka kan nggak boleh bertemu ya, tetapi bagaimana mereka bisa bersosialisasi. Tidak hanya main game, kadang cerita tentang apa-apa. Nah, itu tetap kita berikan ruang buat mereka. Sehingga mereka tidak merasa terlalu bosan ya. Memang ada rasa bosan, tapi ya tidak terlalu seperti itu kalau dari saya. Ya, terima kasih Bu Vera. Silakan yang lainnya. Bu Obertiana sepertinya tadi mau menyampaikan sesuatu ya Bu Anto ya. Bu Obe mau sharing, punya 2 remaja. Tadi Karis lagi itu apa namanya ngajak-ngajak si Lui keluar dari kamarnya. Iya, sebenarnya saya pernah sharing ke Reti waktu itu ya, ada satu buku bagus tadi saya udah ambil, oh nggak kelihatan. Sebentar, nah ini bukunya. Menjadi orang tua efektif. Jadi kapan-kapan kalau mau boleh aja kita bedah buku misalnya gitu ya, atau apalah pokoknya saya yang udah baca misalnya boleh berbagi sama ibu-ibu. Karena ternyata buku ini menolong saya dan saya baca bareng-bareng sama Pak Ranto, itu kita selama ini seringkali salah komunikasinya ke anak-anak. Sehingga anak-anak tidak mendapatkan seperti yang tadi Bu Vera sampaikan, dia nggak merasa nyaman di rumahnya, dia nggak merasa dihargai ya. Kalau ibu-ibu baca hasil penelitiannya Bilangan Research, itu lembaga penelitian Kristen yang cukup lumayan lah sekarangnya, cuma di Indonesia, itu ada 3 penyebab yang paling tinggi kenapa anak-anak muda Kristen berpikir bahkan pernah mencoba untuk bunuh diri atau lari dari rumah. Nah, nanti saya di chat room ya kalau mau baca. Itu salah satunya adalah yang paling tinggi itu karena tidak ada masalah dengan di dalam rumah, di keluarga, tidak merasa nyaman, merasa tidak diterima oleh orang tuanya dan seterusnya. Nah, memang kan kita dididik, kita nggak pernah ada sekolahnya ya, jadi orang tua itu sering banget kita tahu. Dan mungkin kita harus mulai ada kelas-kelas untuk belajar jadi orang tua yang efektif. Kayak Thomas Gordon ini yang buku tadi saya tunjukin, dia buat kelas-kelas pelatihan gitu. Dan saya terpikir, oh iya ya bagus juga. Karena prinsip komunikasi yang dia tulis di buku itu sebenarnya yang selama ini saya terapkan ketika saya mengkonseling klien di Posyandu Rebang. Gitu. Dan saya, iya ya, karena kan ketika saya misalnya melakukan konseling, saya menempatkan si klien sebagai subjek. Nah, tapi ketika saya sebagai orang tua misalnya, kadang-kadang saya menempatkan anak saya sebagai objek yang harus diatur, yang harus diajarin, yang harus dididik gitu. Padahal dia juga manusia yang adalah subjek. Nah, ketika baca buku ini, saya sama Pak Ranto jadi bertobat bareng-bareng gitu. Kita harus merubah nih cara kita berkomunikasi anak kita, apalagi yang remaja. Memang harusnya dari kecil ya. Itu penting sekali gitu, karena ada cara-cara kita berkomunikasi yang bisa membuat anak nggak nyampe gitu pesannya dari kita ke dia. Misalnya satu contoh yang sering banget ya, kita capek habis kerja, terus dia mau main sama kita. Nah biasanya kita bilang, jangan main dulu, sana-sana gitu. Kita nggak menyampaikan perasaan kita yang lelah, yang capek. Kita bilang sana-sana gitu, dan dia merasa tertolak. Nah, itu kalau di buku ini ya, karena dia kasih nama gitu pada teori-teori itu disebutnya, itu pesan kamu. Ketika kita begitu, yang ditangkap oleh anak, oh aku nih nggak disukai. Aku ini mengganggu. Aku ini bukan sesuatu yang baik untuk papaku, untuk mamaku. Misalnya
kita pulang dari kantor ya udah seharian ya ketemu kita kan, sebenarnya dia rindu mau main sama kita, tapi kita udah capek, kita udah nggak punya tenaga gitu misalnya buat main. Nah ketika dia datang peluk kita sana gitu, itu sebenarnya menyampaikan pesan kepada kita nggak suka sama dia, bahwa dia mengganggu kita, dia merusak kenyamanan kita gitu. Harusnya kita bilang, mama capek, mama perlu istirahat dulu, nanti kita main. Jadi kita menyampaikan masalah kita, itu bukan masalah dia. Capek itu bukan masalah dia, itu masalah kita. Gitu. Atau misalnya anak kita yang udah remaja terus datang ke kita nanya, anak saya pernah tanya ya, biseksual itu apa sih? Misalnya gitu ya, karena dia pernah baca, pernah dengar. Terus kita langsung bilang, nggak boleh tanya-tanya kayak begitu. Padahal mungkin kita yang punya transfobia ya, ketakutan pada yang berbeda dan sebagainya. Kita membuat dia seperti, oh ini sesuatu yang aneh nih kalau aku tanyain, aku nggak boleh tanya-tanya kayak gini gitu. Nah itu jadi memang perlu dilatih. Saya sendiri waktu baca buku ini saya bilang sama Pak Ranto, oh iya ya sebenarnya saya udah tahu prinsipnya, tapi kok nggak saya terapin gitu ke anak-anak, ke anak-anak apalagi remaja. Jadi mendidik mereka itu kita perlu keterampilan, kita perlu skill. Dan itu perlu belajar, perlu dilatih karena kita kan nggak pernah dilatih, jadi nggak ada trainingnya gitu jadi orang tua. Meskipun sebenarnya harusnya ada, ya. Dan itu saya kira salah satunya bisa dilakukan oleh gereja. Saya mimpinya nanti kalau udah emeritus mau buka pusat-pusat kayak gitu ya untuk remaja, untuk orang tua karena itu belum ada yang ngerjain tapi padahal itu penting banget. Sehingga banyak anak-anak yang terluka, banyak anak-anak yang merasa tertolak, orang tua juga susah, sama-sama susah, tapi karena nggak tahu gimana cara berkomunikasi yang efektif sama anak-anaknya. Jadi saya senang banget kalau misalnya ibu-ibu mau belajar atau mau cari sendiri, baca bukunya sendiri boleh, kalaupun mau belajar bareng gitu ya, boleh juga. Karena menurut saya itu bagus dan saya sih senangnya bisa bacanya sekarang gitu ya, sebelum terlambat terjadi sesuatu yang jauh lebih buruk gitu, dan saya bisa mengoreksi cara saya berkomunikasi sama anak-anak saya, juga sama keponakan-keponakan dan sebagainya. Itu aja tambahannya, terima kasih. Terima kasih Bu. Mungkin saran yang bagus tadi Bu Vera bisa ditangkap oleh majelis kali ya, diadakan pembinaan mungkin ya, kita bedah buku tuh. Karena kalau umum kan bisa bapak-bapaknya juga ikut. Oh iya, karena bapak-bapak juga perlu juga. memahami hal yang sama. Ya kalau masih ada program yang minggu keberapa tuh ya? Kelima ya biasanya. Minggu kelima ya. Boleh juga kita bedah buku bareng-bareng. Iya. Sebelum bedah buku kita harus punya bukunya dulu nih Bu. Nanti dijelasin sama Ibu. Kalau ada yang mau nyumbang. Oke. Ya mungkin ada ibu-ibu yang lain yang mau memberikan komentar. Sharing juga nggak apa-apa ya tentang anak-anaknya mungkin ya, gimana anak-anaknya pada masa pandemi sekolah ya. Tentu tidak mudah ya sekolah online dengan sekolah yang offline ya. Kalau sekolah online itu kan tidak ada yang mengajar secara langsung atau dia bertanya secara langsung. Kadang-kadang anak-anak juga sungkan untuk bertanya kalau via online gitu ya. Nah ini bagaimana supaya anak-anak itu juga dalam sekolah itu juga menyenangkan. Jangan juga karena sekolah daring jadi jadi malas belajar gitu. Nah ini yang harus kita perhatikan juga. Ada lagi ibu-ibu yang mau sharing? Silakan ibu-ibu, Bu Katerina, Ibu Korina, Bu Marta Meli ini juga, Marta Meli, Bu Duha,
Bu Ratna, Ibu Riri, ya, Bu Ros, Kak Yos, ya, Bu Sandy, silakan kalau mau ada yang mau ditambahkan. Saya hanya sebagai pendengar setia. Sudah sehat ya Bu Rina ya? Puji Atau masih Tuhan, sakit? panasnya udah hilang, Bu. Oh, puji Tinggal Tuhan. batuk-batuknya ini. Cepat sembuh. Kak Anto mungkin mau kasih pendapat atau bagaimana Kak Anto? Ini yang ulang tahun kayaknya mau ngomong nih. Iya, silakan Kak Anto. Enggak, sudah cukup. Yang lainnya mungkin ada lagi? Ada lagi mungkin ibu-ibu? Atau sudah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Kalau sudah cukup, kita tutup dalam sore ini. Biarlah Tuhan dan kami ibu-ibu di GKP Dayakolot dalam mendidik anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Menjadi anak-anak yang melakukan perbuatan-perbuatan baik yang berkenan di hadapan-Mu. Tolong kami ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal kami berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Vera yang begitu indah, dan kita akan belajar untuk menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita, sehingga anak-anak kita boleh menjadi anak-anak yang berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan biasa hari-hari. Kita akan masuk ke dalam persembahan dan kita akan memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat 302, dan persembahan akan kita himpun, akan kita masukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di rumah kita masing-masing, yang akan dikumpulkan setiap 1 bulan sekali. Kita akan memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat 302. Ku beri persembahan
dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hadirlah, bawa persembahan, datanglah segera. Doa persembahan sekaligus dengan doa syafaat ya Bu Rets. Oke. Takut nggak kedengaran kalau bisa didoakan. Halo. Halo, mohon maaf saya tadi terganggu. Gimana, Bu Anto? Internet saya sedang Udah down. tadi Kak Yos Oh, udah ya. tidak ada suaranya. Oke. Ya, berarti emang ini apa IndiHome rada ngacur nih. Iya, ya sama nih di rumah juga IndiHome. Kak Yos sudah siap? Mungkin ada yang mau didoain? Ya. Sudah tadi? Ya udah lagi. Paling saya minta didoain. Semoga hasil PCR-nya negatif. Karena saya diare dari semalam, tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan bukan karena itu. Itu. Sama Ya terus. Untuk angin aja. amin. Sama Diare ini. salah makan Bu Reti. Iya, mudah-mudahan sih. Salah makan. Sama tadi mungkin karena saya lagi down internetnya, ibu-ibu nanti tanggal 17 kita ada webinar ya tentang how to be mompreneurs. Nanti kita belajar dari Paranto gimana nih tips triknya agar kita kaum perempuan bisa memulai menjadi ya membantu perekonomian keluarga ya dengan tips trik yang dibagikan Paranto. Bantu didoain juga Kak Yos biar bisa berjalan dengan lancar. Sama video-video ibu-ibu sudah dibuatkah? Bu Titin sudah masuk ya, beberapa sudah masuk. Saya mah nggak bisa Bu, di sini mah susah nanti weh. Nggak apa-apa, pakai suara aja dulu, pakai voice itu. Tinggi Bu Reti, Tinggi nggak ya? kecapek. Jadi apa kejepit gitu, udah Kejepit. nyoba nerekam gitu, tapi Oh gitu ya. Nggak bisa lepas suaranya Bu, jadi iya, panas kita nggak suara. bisa turunkan kan nadanya, itu Iya. masalahnya. Kalau nggak ngambil suara 2 alto. Ya semua Bu. Kenapa? Nah, saya sebenarnya lagi minta musik yang lebih rendah nadanya, semoga nanti bisa diberikan ya. Tapi kalau ada ibu-ibu yang sudah bisa kirim, boleh dikirim ya, Bu Ros, Bu Sandy, nih, Bu Pendeta juga, Bu Vera ya. Itu paling pengumumannya. Nanti coba lagi lah gitu. Tapi kemarin udah nyoba tuh Bu Red, tapi hasilnya kayak gitu, kayak kejepit. Nggak apa-apa, dikirim aja dulu Bu, nanti kita dengarkan Malu-maluin. bersama. Nanti dicoba lagi udah. Baik, silakan Kak Yas. Oke, baik. Ibu-ibu kita akan berdoa syafaat. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur di sore hari ini sampai selesai ibadah tadi kaum perempuan. Kami sudah banyak berbicara tentang anak-anak kami, gimana perilakunya, dan sebagai orang tua yang harus mengasuh dengan bicara atau pergaulannya, kami mengucap syukur bahwa orang tua bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Kami juga bersyukur pada Tuhan, di mana Tuhan tolong
Bu Reti yang dimana sedang sakit dan PCR-nya Tuhan rubahkan supaya bisa negatif dan bisa bekerja kembali untuk mengikuti pekerjaannya dan tugasnya sebagai karyawan. Tuhan, malam indah ini juga kami mendoakan semua saudara-saudara kami yang sakit. Kami percaya Tuhan Yesus, kepadamu kami hanya meminta, dengan Tuhan Yesus juga lah yang akan memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang sakit. Maupun yang bepergian, Tuhan jagai mereka supaya mereka juga tiba di tempat mereka masing-masing dengan baik. Tempat yang jauh yang tidak bisa kami kunjungi atau tidak bisa mengikuti Zoom, kami percaya mereka rindu supaya mereka juga bisa hadir di tempat-tempat mana aja sekarang sudah ada Zoom dan sudah bisa berkomunikasi dari jauh. Tuhan, kebaikan-Mu kami rasakan banyak sekali Tuhan, berkat yang Kau selalu berikan kepada kami. Tuhan, tidak henti-hentinya kami selalu bersyukur kepadamu karena kebaikan dan ketulusan hatimu yang selalu memberikan berkat, yang kekurangan, yang sakit disembuhkan, yang lainnya pun juga Tuhan tolong masih belum selesai COVID ini Tuhan, masih ada lagi yang nanti nggak tahu Tuhan, kami hanya bisa meminta Tuhan supaya menjagai anak-anak Tuhan yang selalu setia kepadamu dan juga lindungi mereka supaya mereka juga tidak tercover dengan COVID-19. Tuhan, malam yang indah ini kami mengucap syukur kepada Bapak Pera yang sudah melayani ibadah KPP di sini, dan kami juga bisa bersharing. Terima kasih Tuhan, dimanapun saudara-saudara kami yang jauh, mudah-mudahan mereka bisa Zoom dan bisa memberikan kepada anaknya gimana cara ibu yang baik dan anak yang setia kepada ibunya, yang menurut juga kepada ibunya. Kami percaya Tuhan, anakmu selalu akan setia kalau memang ada Tuhan bersamanya dan Tuhan selalu melindunginya. Bapak kami yang di surga juga, kami minta semua saudara-saudara kami jagai Tuhan malam hari ini, dan komisi KPP yang nanti pulang dan ujungnya sudah selesai, Tuhan tuntun dan sertai supaya hari esok saudara-saudara kami bisa sehat dan bisa melakukan aktivitas kembali dengan baik. Tuhan Yesus, kami percaya segala-galanya yang Tuhan pimpin dan yang kami rasakan juga Tuhan begitu baik, selalu menuntun, selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Tuhan, Tuhan jaga Bapak Pendeta kami yang malam hari ini, yang bersama-sama ibadah juga mungkin ada atau tidak, saya juga Tuhan tadi telat membuka Zoom-nya karena tadi kaki saya sakit Tuhan, tapi Tuhan sudah memberikan kesehatan kepada kaki saya Tuhan yang tadi tidak bisa bangun, sekarang Tuhan berikan yang terbaik untuk saya. Tuhan Yesus, kebaikan dan kemuliaan semua yang kami rasakan, begitu juga dengan saudara-saudara kami yang sakit seperti Bu Rina. Puji Tuhan sudah sehat Tuhan, kami juga mendengar kemarin dia sakit dan hari ini kami percaya Tuhan sudah membangunkan Bu Rina dan sudah sehat lagi dan bisa ibadah mendengarkan di Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikannya. Tuhan Yesus juga tolong bantu kami untuk bisa besok untuk beribadah kembali di rumah gereja kami Tuhan, karena kami rindu. Bantulah kami semuanya Tuhan dalam COVID ini, semua tidak bisa lagi orang jemaat beribadah banyak Tuhan. Tapi percaya Tuhan, Engkau maha baik, Engkau maha pengasih dan maha penyayang. Semuanya ini kami serahkan hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami percaya dan kami serahkan malam yang berjalan ini, tutup malam ini juga, Tuhan lindungi jemaat kami semuanya.
Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Kak Yos untuk doa syafaatnya, dan kita akan menutup ibadah kita lewat pujian dari PKJ 153. Dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh benar waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan bersama berkat bagi orang yang meminta. Dia tahu tidak selamanya. Kita dipersilahkan. Kita sudah mendengar, biarlah kiranya pikiran kita. Itu Bu Reti udah ada tuh. Isi ada warta atau apa? Pengumuman-pengumuman. Oh iya, paling begini ibu-ibu, untuk vokal group bagi yang masih terkendala, aduh suara saya nggak nyampe, nggak apa-apa, kirimin aja videonya dulu. Yang penting wajah ibu-ibu nanti ada di situ. Nanti suara kita kita aturkan lagi. Yang penting ada wajahnya. Suaranya bisa diedit ya. Nanti kita edit suaranya, nyanyi aja nggak apa-apa. Nanti karena digital kita bisa atur-atur suaranya. Iya. Yang penting cantik, pakai kebaya atasannya. Lagunya yang tadi, Nama Yesus Termulia. Oke, silakan dikirim ke saya. Bu, nggak ada kebayanya di sini. Oh, nggak apa-apa tuh, pakai baju apa aja boleh, nggak harus. Tapi kalau yang bisa pakai kebaya, karena kita mengisinya di Minggu Jawa. Atau batik deh kalau nggak kebaya, yang bernuansa keroncong aja untuk cocok lagu Kan saya mah keroncong. nggak bawa pakaian gitu-gitu, Bu. Pakai sanggul. Nggak usah disanggul, yang penting bajunya mewakili ya. Nanti bisa dikirim ya ibu-ibu ya, biar wajah-wajah ibu siap. ada di lagu itu. Oke, saya akan foto bersama ya. Kita buka video yuk sebelum kita akhiri. Oke, terima kasih. Tapi sebelumnya terima kasih Bu Vera atas pelayanannya, Kak Anto dan Kak Yos. Oh, Bu Terima kasih Rosintan. sekali. Kita ketemu Makasih lagi 2 minggu lagi. Tanggal 17 dan nanti tanggal 20 bersama Bu Rosela ya. Untuk kebaktian kaum perempuan. Oke. Cheers. 1 2 3 saya akan ambil. Oke, mantap. 1 2 3. Oke, Kak Yos tutup ya? Sama Bu Ratna? Iya, ditutup Oh, aja. oke, baik Bu. Oke, saya ulangi 1 2 3. Sip. Jangan mandi. Terima kasih ibu-ibu, sampai ketemu lagi. Tuhan berkati. Terima kasih ibu-ibu Terima semuanya. kasih. Ditunggu videonya. Selamat malam. Sehat semuanya. Terima kasih. Tetap sehat.